Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak? Semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas materi tentang adab menggunakan media sosial dalam Islam. Tentunya anak-anak Bapak sering menggunakan media-media sosial, contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook, dan masih banyak yang lain lagi. Jadi dengan banyaknya media sosial itu, kita penting mempelajari adab menggunakan media sosial dalam Islam. Supaya apa? Supaya kita tidak salah menggunakan media sosial itu. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang adab menggunakan media sosial dalam Islam, mari kita renungkan Quran Surah An-Nur ayat 11 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Setelah kita mendengarkan bacaan Quran Surah An-Nur ayat 11 sampai 13, mari kita perhatikan arti dari Quran Surah An-Nur ayat 11 sampai 13. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa-dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Baiklah anak-anak Bapak, itulah landasan ayat tentang adab menggunakan media sosial dalam Islam. Mudah-mudahan dengan adanya landasan ayat tadi, kita lebih terarah dalam membahas tentang adab menggunakan media sosial dalam Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas pentingnya adab menggunakan media sosial. Anak-anak Bapak, kenapa kita penting mengetahui tentang adab-adab menggunakan media sosial? Tentunya untuk menghindari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, apa-apa saja dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain? Terkadang kita menggunakan media sosial itu salah dalam menggunakannya.
Dan akhirnya orang yang awalnya dekat dengan kita menjadi jauh. Yang awalnya kita berteman dengan teman kita, akhirnya dia tidak mau berteman dengan kita. Kenapa? Karena kita salah menggunakan media sosial tadi. Jadi harapannya dengan kita memahami adab bermedia sosial ini, semua penggunanya aman dan nyaman serta lebih bermanfaat. Nah, anak-anak Bapak, apa itu pengertian adab menggunakan media sosial? Jadi, adab menggunakan media sosial itu adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Nah, sering kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada hari ini. Ada orang karena salah bermedia sosial, terkadang dia salah menyampaikan informasi-informasi, dan akhirnya orang itu bertengkar. Dan bahkan ada orang yang masuk penjara dikarenakan salah menggunakan media sosial, salah menyampaikan informasi-informasi di dalam media sosial itu. Karena di negara Indonesia yang kita cintai ini, ada undang-undang yang mengatur tentang bermedia sosial. Jauh sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 tentang adab menyampaikan informasi-informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Dari Abu Al-Khair radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu, keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun adab menggunakan sosial media, yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Yang ketiga, memilih teman yang baik. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Yang ketujuh, hindari bahasa yang menyinggung atau menghina orang lain. Yang terakhir, bersikap bijak dan dapat mengambil hikmah kebaikan. Dari adab menggunakan sosial media ini, itu berkaitan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dalam menggunakan media sosial, kita harus teliti kebenarannya. Jangan sampai kita tidak menteliti dan akhirnya orang berprasangka buruk kepada informasi-informasi yang kita berikan. Alias, bisa orang mengatakan hoak, informasi-informasi yang mengakibatkan perpecah belahan di antara masyarakat. Selanjutnya, hikmah adab bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoak. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Yang keempat, terjalinnya hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Yang terakhir, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Baiklah anak-anak Bapak, itulah penjelasan singkat tentang adab menggunakan media sosial dalam Islam. Semoga anak-anak Bapak dapat dengan bijak menggunakan media sosial. Jadi ketika bijak dalam bersosial media, maka kita juga akan merasa nyaman dan tidak diusik oleh pengguna sosial media lainnya. Bapak ucapkan terima kasih. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.